Shalom jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan puji syukur kita hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Semua mahkota dunia aku letakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Oh, hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setiamu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan Yesus sepanjang hari ini ya Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau yang melindungi kami ya Tuhan Yesus, dan yang Kau mencurahkan roh-Mu atas kami ya Amin. Bapa. Kami siap untuk mendengarkan dari firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kita diperkenankan untuk menikmati berkat di hari ini oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk memasuki hari ini dengan berkat yang luar biasa yang kita terima. Kita akan memasuki hari ini dengan berlandaskan firman Tuhan, yaitu hari ini kita akan belajar dari Roma 1 ayat 1 sampai dengan 8.
Judul perikop yang kita baca saat ini adalah hukuman Allah atas semua orang. Dan hari ini kita akan belajar dari ayat 1 sampai yang ke-8. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop ini memang berisikan bagaimana peringatan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita tidak menghakimi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi sekarang ini karena keadaan kita sering untuk menyalahkan orang lain, membuat orang lain lebih parah lagi. Kita anggap mereka itu yang salah, dan akhirnya dari menganggap mereka yang salah, kita yang namanya menghakimi orang lain. Dan hari ini kita mendapatkan sebuah firman Tuhan, bagaimana Tuhan memperingatkan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Setiap orang yang menghakimi orang lain itu melakukan hal yang sama. Berarti mereka tidak dapat menyalahkan orang lain, tidak akan luput dari penghakiman Allah. Karena kebaikan dan kesabaran Allah yang dimaksudkan ini adalah supaya manusia itu melalui sebuah proses yang namanya pertobatan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita ini harus belajar bagaimana mendengar sebuah peringatan Tuhan, bagaimana Tuhan itu bertindak atas rencana di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, kalau kita melihat ayat yang kita baca saat ini, kita tidak boleh yang namanya menghakimi orang lain. Maka hari ini judul yang saya pakai adalah tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu, tidak memandang siapapun juga. Karena orang yang berbuat dosa tanpa mengetahui hukum akan binasa, dan orang-orang yang berbuat dosa mengetahui kalau hukum itu ada, tidak menghargainya. Disinilah kita harus yang namanya berbuat, memiliki hikmat di dalam hidup kita. Jangan menghakimi orang lain, karena Allah adalah hakim yang adil, dan Ia Maha Tahu, dan Ia juga tidak memihak. Artinya tidak pandang bulu.
sehingga semua manusia itu akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Tujuan Tuhan adalah membawa di dalam sebuah masa untuk kita dibawa di dalam sebuah pertobatan, dan kita diingatkan supaya kita ini tetap tidak menghakimi orang lain. Bagaimana sikap kita bahwa Allah itu tidak pandang bulu. Nah, kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan hari ini, maka kita harus memiliki sebuah sikap bahwa Allah itu tidak pandang bulu, Allah itu adil. Maka yang pertama kita ini harus punya sikap untuk tetap di dalam sikap tidak menghakimi. Kita tertantang untuk tidak menghakimi orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Kita justru ditantang untuk koreksi kepada hidup kita. Karena di dalam Matius 7 ayat yang pertama, jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Karena kita tahu penghakiman itu adalah hak mutlak Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalau memang orang itu salah, kita tidak punya hak untuk itu. Biarlah kita berdoa untuk mereka, supaya di dalam waktu-waktu berikutnya mendapatkan sebuah pencerahan untuk kembali di dalam sebuah pertobatan. Itulah tujuan mengapa Tuhan tidak memperbolehkan kita untuk menghakimi orang lain. Justru kita diberi kesempatan untuk dibawa di dalam sebuah kesadaran untuk tidak menghakimi, sehingga kita terluputkan dari situasi yang tidak benar. Hidup kita dibawa oleh Tuhan di dalam jalan menuju kebenaran hidup. Kemudian yang kedua, Allah tidak pandang bulu, artinya Allah ini adil. Siapa yang salah pasti akan mendapatkan sebuah hukuman, dan hukuman itu berdasarkan perbuatan mereka. Hal yang kedua, Allah tidak pandang bulu, maka kita harus punya sikap untuk menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Menjaga hidup artinya hidup kita ini hidup yang dibawa di dalam standar kebenaran Tuhan. Bukan menjaga hidup semau kita, tetapi hidup bagaimana kita tetap benar di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang dan jagalah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kita diperingatkan supaya menjaga hidup kita. Berusaha artinya melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah upaya untuk hidup damai kepada semua orang. Bukan memperkeruh suasana, tetapi hidup damai. Dan kita menjaga hidup kita untuk tetap di dalam relnya Tuhan, menjaga kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Artinya kemuliaan Tuhan, berkat dari Tuhan itu akan kita dapat kalau kita menjaga hidup kita dengan kekudusan. Maka dari itu kita harus memiliki sikap menjaga hidup di dalam kehidupan kita sesuai dengan standarnya Tuhan. Kemudian hal yang berikutnya, bahwa Allah itu tidak pandang bulu. Allah tidak pandang bulu di dalam penghakiman. Allah tidak pandang bulu. Kita ini dibawa untuk tetap memiliki sikap supaya kita ini tidak membeda-bedakan. Kita tidak membeda-bedakan. Jangan memiliki sikap untuk membeda-bedakan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bawa justru kita ini harus menerima tugas panggilan Tuhan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita membawa terang kepada semua orang.
kita menjadi garam bagi semua orang, maka kita tidak membeda-bedakan. Kalau kita baca di dalam Roma 2 ayat yang ke-11, di sana menyatakan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Jadi kalau kita ini adalah milik kepunyaannya, kita juga tidak boleh membeda-bedakan. Allah tidak memandang bulu atau pilih kasih, yang berarti Allah tidak membeda-bedakan orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah di dalam sebuah kehidupan kita bawa kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Sekali lagi, mari kita belajar, karena Allah itu tidak pandang bulu, maka kita juga harus bersikap bagaimana kita memiliki untuk hidup sesuai dengan standar Allah, tidak menghakimi orang lain. Kita menjaga hidup kita, dan kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Inilah pesan hari ini. Mari kita memasuki pagi ini, hari ini dengan sikap kita juga sama, tidak memandang bulu kepada mereka, sehingga hidup kita ini dibawa di dalam kedamaian, di dalam terang, di dalam garam. Kita menjadi garam dan terang dunia yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memasuki hari ini. Tuhan Yesus memberkati.